Baiklah jemaah sekalian mulia, kita akan mendengarkan ulang-ulang kisah-kisah daripada kisah-kisah sahabat yang timbul giroh dalam hati kita untuk ikut-ikut atau berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dilaksanakan atau diamalkan oleh para sahabat, yakni kisah kehati-hatian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkenal. Ia termasuk sahabat yang diizinkan berfatwa. Ia adalah salah satu sahabat yang diizinkan berfatwa. Ia masuk Islam pada masa permulaan dan telah ikut hijrah ke Habasah. Ia selalu menyertai setiap peperangan Rasulullah SAW. Ia selalu menyertai setiap peperangan Rasulullah SAW dan menjadi pelayan khusus beliau, sehingga ia dijuluki Sahibul Na'al. Yakni tuan sandal, Sahibul Wizaluh, tuan bantal. Julukannya Sahibul Wisuluh, tuan bantal. Ini pelayan daripada Rasulullah SAW. Dan juga dijuluki Sahibul Bato, tuan air wudhu. Sekarang saya sering menyiapkan air buat wudhu Rasulullah SAW. Inilah gelar-gelar yang disandang karena banyak melayani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai dirinya, seandainya aku memilih pemimpin dan kalian tanpa musyawarah, maka Abdullah bin Mas'ud yang akan aku pilih. Beliau juga bersabda, kamu boleh berjumpa denganku setiap waktu. Sabda beliau lainnya, jika kalian ingin membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan ketika diturunkan, maka bacalah seperti yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Sabda Nabi SAW, jika Abdullah bin Mas'ud menerangkan hadis, maka percayalah akan keterangannya. Saking dipercayanya dari Rasulullah SAW. Abu Musa As-Ari pernah berkata, ketika kami datang dari Yaman, beberapa lama kami mengira bahwa Ibnu Mas'ud termasuk Ahlul Bait, sebab ia dan ibunya sering berada di rumah Rasulullah SAW. Sebagaimana ahli rumahnya. Abu Amin Zabani, ia berkata, selama setahun aku tinggal bersama Ibnu Mas'ud, tidak pernah aku dengar satu ucapan pun darinya yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Namun jika ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, tubuhnya akan bergetar. Amr bin Maimun radhiyallahu anhu berkata, setiap hari Kamis
selama setahun. Setiap hari Kamis selama setahun aku selalu hadir di majelis Ibnu Mas'ud dan tidak pernah aku dengar satu ucapan, tidak pernah aku dengar satu ucapan pun yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. Pernah ia menerangkan, hadis Nabi SAW, dan dari lidahnya hadis tersebut keluar dengan lancar. Seketika itu pula seluruh tubuhnya bergetar, air matanya menetes, keringat bercucuran dari keningnya, dan urat-uratnya menegam. Ia berkata, Insyaallah, inilah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala ia berkata, ya, hampir seperti inilah sabda Rasulullah SAW, atau harus ini kurang lebih demikian. Fadilah, demikianlah kehati-hatian para sahabat radhiyallahu dalam menerangkan hadis Nabi SAW. Mengingat sabdanya, barang siapa berdusta atas nama aku, mereka neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu, mereka takut dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun mereka mengetahui betul apa sabda Nabi SAW, mereka tidak begitu saja mengatakan sabda Nabi SAW bersabda demikian tanda kehati-hatian dalam kekhawatiran menyebabkan suatu hadis yang kita tidak peduli kebenarannya. Apakah itu betul seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW atau bukan? Padahal apa saja yang disandarkan kepada beliau SAW memiliki tanggung jawab yang sangat dalam urusan fikih. Mazhab Hanafi banyak menggunakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Mazhab Hanafi banyak meriwayatkan daripada hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Demikianlah hadirin satu kisah daripada Imam Mas'ud radhiyallahu yang dimana beliau ini adalah sahabat Nabi SAW yang begitu dekat, tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mensabdakan, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Semoga kita juga bisa ambil pelajaran, sehingga kadang kita banyak melihat, membaca di media sosial mana hadis-hadis yang mana kadang hadis-hadis palsu. Maka kita berhati-hati dalam mengucapkan atau membacakan hadis-hadis tersebut. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita semua, yang diberi kepahaman. Semoga Allah mengajarkan. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.